Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang alhamdulillah yang insyaallah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tepatlah kita di malam ke-29 ini adalah malam penghujung akhir Ramadan. Penghujung di akhir Ramadan adalah sesuatu hal yang menyedihkan kepada kita. Hal sesuatu yang akan membuat kepada kita ada kekurangan batin yang mungkin kita tidak dapatkan lagi di tahun akan datang. Kenapa? Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, "Man fa'ila bi qubul Ramadan, Ramadhan jazaa'uhu." Siapa yang bergembira, siapa yang senang, siapa yang gembira, kalau orang melakukan baca dengan datangnya bulan suci Ramadan, Ramadhan jazaa'uhu, maka Allah akan mengharapkan jasanya masuk hati. Apa dari aktualisasi dari hadis tersebut? Apakah kegembiraan itu serta-merta hanya sebatas mulut saja? Tidak. Apakah kegembiraan itu hanya sebatas ucapan saja? Tidak. Akan tetapi adalah kegembiraan yang bulan suci Ramadan ini adalah kegembiraan yang kita aktualisasikan dari kegiatan-kegiatan spiritual kita sebagai seorang muslim, menjalankan fadilah di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aktualisasi fadilah itu benar. Selanjutnya di akhir bulan Ramadan ini adalah kesedihan yang luar biasa kepada kita. Karena kenapa? Amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini sangat dilipat gandakan oleh Allah. Seluruh pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada fadilahnya di luar Ramadan, maka di dalam Ramadan ini menjadi pahala. Kata Rasul, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu Bapak. Artinya apa? Fadilah-fadilah yang di luar Ramadan itu tidak berpahala. Ketika di bulan Ramadan itu sangat berpahala bagi kita. Itulah luar biasanya di bulan suci Ramadan ini. Yang menjadi pertimbangan kita adalah sejauh mana dan sudah kesemangatan yang mana kita sudah melakukan amalan fadilah di bulan suci Ramadan. Apakah kita berjalan di bulan suci Ramadan ini hanya sebagai biasa-biasa saja, atau mungkin dari segi hal kita mengharapkan mau lebaran berbaju baru misalkan, atau mungkin apa yang kita persiapkan setelah bulan Ramadan ini misalkan. Itu yang menjadi pertimbangan atau hisabnya di dalam hidup dan kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang yang menitik beratkan di bulan suci Ramadan ini menjadi beban bagi dia. Kenapa? Disuruh. Bahkan seketika itu dia merasa jenuh. Bahkan seketika itu dia merasa ada sedikit yang tidak suka. Bulan Ramadan lagi haji atau mungkin dia punya warung, tiba-tiba bulan suci Ramadan habis warung ini tidak produksi lagi. Kenapa? Karena orang yang berpuasa. Atau mungkin ketika orang berpuasa banyak terjadi gejolak-gejolak yang menjadi pertimbangan betapa dia misalnya, sehingga hal-hal tersebut ini tidak semangat datang dia untuk berbulan suci Ramadan, bahkan tidak suka dengan bulan suci Ramadan. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Khalaqallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
Allah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, mendengar mereka, wa absarihim, mendengar mereka, khisyawah wa lahum azab, sehingga berlarut-larutnya kehidupan itu akan menjadi azab yang tak terbaginya. Summa na'udzubillah. Apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tersebut? Mudah-mudahan tidak. Semoga dengan hal seperti ini, apa yang menjadi kita lakukan di dalam suci Ramadan ini akan bertambah terus bertambah di bulan suci Ramadan. Ini adalah sesuatu latihan yang telah kita lakukan. Kita berpuasa di dalam suci Ramadan adalah latihan untuk menyemangati, untuk memperkembangkan diri. Sejauh mana kita sudah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita sudah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, idza za'azuluna yasta'mirun sa'atan wa yasta'mirun. Apa kata Allah? Ketika ajal itu datang, maka sesuatu orang pun itu tidak akan sanggup melebihkan atau menghilangkan. Artinya apa? Ketika datangnya bulan suci Ramadan ini adalah menjadi suatu kesemangat yang wajib seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita berfungsi seperti normal manusia biasa itu. Kenapa kata Allah tadi? Ketika ajal itu datang, siapapun itu tidak akan bisa menguranginya, siapapun itu tidak bisa melebihinya. Jadi apa yang telah kita lakukan hari ini, insya Allah akan menjadi pahala besar bagi kita ketika kita ikhlas di hadapan Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pengurus masjid baru teman-teman Masjid An-Nur Al-Musawwar mengingatkan kembali kepada bahwasanya di penghujung Ramadan ini adalah sesuatu Islam yang kita lakukan sekaligus ada dua. Yang pertama shaum Ramadan, yang kedua zakat fitrah. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini ada rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Insya Allah Ramadan ini sudah mulai akhir penghujung di bulan ini. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Jadi mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, siapapun itu, baik yang kaya maupun yang miskin, baik pejabat maupun non pejabat, baik orang yang bertahta tinggi ataupun tidak bertahta tinggi, baik itu orang yang sombong maupun yang tidak sombong, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena itu bagian dari Islam. Ketika kita tidak menaikkan itu zakat, maka tidak sempurnalah keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dengan dosa waktu ini sama-sama kita menaikkan zakat kita dengan sedaya dan semampu kita, tidak dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus uang yang banyak kita harus berzakat, tidak harus beras yang mahal kita harus berzakat, tidak. Apa yang telah kita mampukan itulah yang harus kita keluarkan untuk zakat. Ketika kita tidak paksakan itu akan menjadi mudah bagi kita, maka Allah tidak akan mengharuskan, Allah tidak akan mewajibkan. Bahkan Allah membenci itu ketika hal itu kita paksakan, memang kita tidak mampu, tapi kita paksakan berbuat. Jadi apa yang telah kita makan itu yang kita keluarkan. Jadi karenanya di malam Idul Fitri ini adalah malam belum tentu di malam yang terakhir, karena kita menentukan menunggu dari informasi keputusan dari pemerintah, yaitu Kementerian Agama dalam hal ini, apakah kita memang di malam terakhir atau tidak, itu belum kita pastikan. Kecuali saudara-saudara kita Muhammadiyah, insya Allah malam ini mereka malam terakhir, insya Allah mereka Jumat sudah Idul Fitri. Jadi kalau kita Idul Fitrinya bersama dengan Muhammadiyah, berarti malam ini malam terakhir. Bapak Ibu, jadi oleh karenanya kita
dan kita matangkan ada rukun Islam yaitu sebagai puasa untuk menunaikan zakat yang harus kita lakukan secara wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tak kalah panjang lebar yang saya sampaikan pada malam hari ini karena waktu kita semakin sempit dan apapun yang kita sampaikan itu nanti begitu panjang belum tentu juga bisa kita serap. Yang intinya walaupun sedikit insya Allah bermanfaat bagi bapak ibu semuanya dan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mungkin itu sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.